Salam, selamat malam untuk kita semua, untuk ibu dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Sebelum itu kami ada 8 orang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Selan, juga ada teman Maria Noviance Hoar, Apriana Bete, Melania Marcela Ukat, Yosefa Naiboas, Agustina Duanona, Yunita Hoar, dan Patricia Evisiana Seran. Baik, materi kami tentang evolusi prokariot protista, munculnya keanekaragaman makhluk hidup, dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama atau bagian A, evolusi prokariot. Prokariot merupakan organisme tertua yang paling awal menghuni bumi. Kemunculan prokariot merupakan awal dari evolusi biologi. Pada mulanya organisme ini berkembang dari sel protobion, yaitu sel purba, hasil dari evolusi kimia fisik. Prokariot awalnya terus-menerus berevolusi menyesuaikan diri dengan kehidupan awal di bumi yang kondisinya jauh berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Oleh karena itu, prokariot awalnya hidup di laut yang kaya akan bahan organik. Slide selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Noviance Hoar, NPM 33170118. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami tentang evolusi protista. Kemunculan eukariot sebagai akibat dari revolusi oksigen. Ketidakstabilan iklim bumi waktu itu mengakibatkan 3 hal pokok bagi prokariot anaerob, yaitu musnah karena tidak mampu beradaptasi dengan habitat aerob seperti di lumpur, bersembunyi di lubang yang dalam, bersimbiosis dengan prokariot lain, dan membentuk kehidupan baru sebagai eukariot yang kita kenal sebagai protista. Semua jenis protista adalah eukariot. Protista sangat beragam, ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler dalam bentuk koloni. Terima kasih. Nama saya Apriana Bete, NPM 33170112. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang munculnya keanekaragaman makhluk hidup dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, munculnya keanekaragaman makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup di alam ini yang sama persis satu dengan yang lain jika dilihat dari sifat atau karakter yang tampak maupun dari sifat atau karakter yang berbeda, bentuk tubuh, warna, ukuran, dan kecerdasan. Keanekaragaman makhluk hidup meliputi berbagai macam aspek seperti ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan tingkah laku makhluk hidup yang selanjutnya akan menyusun suatu ekosistem tertentu. Contohnya, keanekaragaman antar jenis, misalnya bawang merah dan bawang putih. Sedangkan keanekaragaman dalam satu jenis, misalnya varietas padi Jawa dan padi Cianjur. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Melania Marcela Ukat dengan NPM 33200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dahulu oleh seorang ahli filsafat Yunani, yaitu Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia telah melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan. Meskipun telah mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan, pada masa itu manusia belum mengenal mikroorganisme seperti bakteri atau berbagai makhluk hidup yang bersel satu. Dalam perkembangannya,
sistem klasifikasi makhluk hidup telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Semua itu tidak terlepas dari peranan para ilmuwan untuk terus melakukan penelitian. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusefane Boas dengan NPM 33200006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi kingdom, di mana terdapat dua sistem klasifikasi kingdom, yaitu yang pertama sistem klasifikasi 2 kingdom, yang kedua sistem klasifikasi 3 kingdom. Baik, yang pertama di sini sistem klasifikasi 2 kingdom merupakan awal majunya perkembangan sistem taksonomi. Pada masa ini dikenal adanya 2 macam, yaitu dunia hewan atau kingdom animalia dan dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Contohnya kingdom animalia seperti protozoa, porifera, coelenterata, arthropoda, dan echinodermata. Yang kedua, contoh kingdom plantae seperti alga, lumut, paku-pakuan, tumbuh-tumbuhan berbiji, bakteri, dan jamur. Yang kedua, sistem klasifikasi 3 kingdom. Sistem klasifikasi 3 kingdom ini terdapat atau terdiri atas animalia atau hewan, kingdom plantae atau tumbuhan, dan kingdom protista atau organisme bersel satu dan organisme multiselula sederhana. Contohnya kingdom animalia, yaitu protozoa, porifera, coelenterata, arthropoda, echinodermata, dan chordata. Contoh kingdom plantae yaitu alga, jamur, paku-pakuan, tumbuhan berbiji, bakteri, dan jamur. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Duanona dengan NPM 33200009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem klasifikasi 4 kingdom, di mana Copeland sendiri mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Metaphyta, dan kingdom Metazoan. Di sini pun ada pun Whittaker, di mana Whittaker ini mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Plantae, dan kingdom Fungi. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuki sistem klasifikasi 5 kingdom, di mana organisme menjadi 5 berdasarkan tingkat organisme, inti sel, dan nutrisinya. Seperti berikut, di mana terdapat kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Mycota, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Yunitor Kelau, NPM 33200031. Yang berikut sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem klasifikasi 6 kingdom pertama kali ditemukan oleh Carl Woeste, seorang ahli biologi dari University of Illinois, yang menemukan bahwa Archaebacteria berbeda dengan Eubacteria atau bakteri. Archaebacteria berbeda dengan Eubacteria dalam hal proses transkripsi dan translasi genetiknya. Pada Archaebacteria, transkripsi dan translasinya lebih mirip dengan apa yang terjadi pada eukariotik. Sistem klasifikasi 6 kingdom meliputi kingdom Eubacteria, kingdom Archaebacteria, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Perkenalkan, nama saya Patricia Evsiana Seran, NPM 33200032. Yang berikut klasifikasi 7 kingdom. Klasifikasi 7 kingdom pertama kali dikembangkan oleh Cavill Smith pada tahun 1998. Klasifikasi 7 kingdom meliputi yang pertama kingdom Animalia, yang kedua kingdom Plantae, yang ketiga kingdom Protista, yang keempat kingdom Chromista, yang kelima kingdom Eumycota, yang keenam kingdom Eubacteria, yang ketujuh kingdom Archaebacteria. Sekian dan terima kasih.